Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kamu yang lagi mampir di channelnya Miki ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat, pada bahagia, pada banyak duit, dan gak ngaruh dengan info-info di luar sana yang harga BBM naik, harga ini naik, harga itu naik. Ya, nggak ada pilihan lain selain memang kita harus bekerja lebih ekstra lagi biar kita bisa dapat duit lebih banyak lagi ya. Atau mungkin kamu saat ini lagi ngerasa lelah dengan situasi di sekitar kamu lagi ngerasa capek dengan yang namanya keramaian karena kamu kebetulan kerja di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Atau kamu mungkin lagi di situasi yang lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, mungkin inilah saatnya buat kamu untuk me time. Apa itu me time? Apa manfaatnya buat kesehatan mental kita? Simak terus videonya sampai habis, oke? Me time artinya adalah waktu untuk diri sendiri. Dan kalau berdasarkan keterangan di situs Direction Psychology, me time sendiri ini adalah sebuah cara menghabiskan waktu singkat untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang orang yang me time itu ada yang sampai berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan sampai berminggu-minggu. Ini mah bukan me time, tapi menghilang dari peredaran kali ya. Tapi yang jelas, menghabiskan waktu untuk diri sendiri, ini memang bukan berarti kita egois dan antisosial ya. Kita hanya memanfaatkan waktu yang ada untuk rehat sejenak dari dunia luar yang mungkin saat ini lagi tidak baik-baik aja. Kita lagi capek, kita lagi lelah, kita lagi pengen banget menghilang dari peredaran untuk sementara waktu. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat me time buat kesehatan mental kita. Yang pertama adalah dengan me time bisa menyediakan waktu untuk merenung dan berpikir. Di momen tertentu, kadang kita ngerasa kayak kita tuh udah capek banget dengan segala hal yang kita hadapi setiap harinya gitu ya. Kita harus bekerja sampai malam, kita harus ketemu dengan banyak orang, menghadapi komplain segala macam gitu ya. Dan kadang-kadang kondisi seperti ini membuat kita kehilangan kesempatan untuk memikirkan hal lain yang cukup penting. Nah, pada situasi dan kondisi seperti ini, kita memang memerlukan yang namanya me time agar bisa merenung dan juga memikirkan hal-hal lain yang sebenarnya juga nggak kalah penting. Misalnya, memikirkan tujuan hidup, rencana hidup, cita-cita, kedepannya mau ngapain, mau gimana, sama siapa, sampai kapan gitu ya. Yang kadang hal-hal kayak gini tuh suka luput dari ingatan karena kita terlalu fokus dengan pekerjaan ataupun target-target yang setiap hari selalu numpuk di otak kita. Kemudian, me time ternyata bisa memberikan kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Ya, dalam hal ini, me time ini ternyata dapat memberikan kesempatan kepada kita agar bisa mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Sebagai makhluk sosial, kita mungkin kadang terlalu fokus memikirkan kondisi orang lain ya. Hingga tidak jarang justru malah kita lupa dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya me time biar kita bisa mengenal diri sendiri lebih baik. Kita bisa ngobrol dengan diri sendiri, ngomong sendiri, dijawab sendiri, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri gitu ya. Kemudian tanya sama diri sendiri. Sebenarnya keinginan dan juga mimpi dari diri kita itu apa sih? Terus selama ini sudah sejauh mana progresnya gitu kan? Nah, dari ini mungkin kita akan dapat jawabannya gitu ya. Karena pada saat ini otak kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Kemudian manfaat yang ketiga adalah ternyata me time bisa membuat hubungan sosial semakin berkualitas. Jadi, manfaat me time ini tidak melulu untuk diri sendiri loh. Pasalnya, me time ini juga ternyata bisa membuat hubungan sosial semakin berkualitas. Hal ini dikarenakan pada saat kita me time, maka kita bisa mengenal diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita dengan lebih baik. Dari sinilah kita bisa memilih relasi yang dapat membangun diri dan juga lingkungan sekitar kita. Me time ini juga bisa membuat kita lebih menyadari bahwa kehadiran orang lain ini juga sebenarnya penting banget sebagai support system kita.
Jadi sekiranya kalau misalnya orang-orang toksik, orang-orang yang aduh nggak guna, jauh-jauh gitu ya. Tapi sekiranya orang-orang yang bisa memberikan dampak yang positif buat kita, wah kayaknya ini bisa nih buat temenan gitu ya. Kalau misalnya orang Jawa bilang, bisa nih buat Brian segala macam. Jadi hubungan pertemanannya benar-benar hubungan pertemanan yang sehat. Kemudian manfaat me time berikutnya adalah bisa meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas. Saat ada banyak hal yang perlu dikerjakan, maka konsentrasi dan juga produktivitas kita kadang-kadang menurun. Nah, maka dari itu, me time ternyata ini berperan untuk membantu kita melepas semua hal yang mengganggu pikiran kita. Kalau semua beban sudah mulai berkurang, maka kita bisa lebih fokus pada hal yang sedang dikerjakan. Dengan demikian, secara otomatis kita bisa lebih produktif dalam bekerja maupun belajar. Kemudian, me time juga bisa meningkatkan energi untuk mental kita. Me time ini memang diperlukan untuk mengisi energi setelah seharian, semingguan, atau sebulan, atau selama bertahun-tahun kita beraktivitas dan juga bertemu dengan banyak orang. Dan buat sebagian orang, aktivitas bersama banyak orang memang kadang-kadang sangat menguras energi. Apalagi buat para kaum introvert. Wah, ini benar-benar energinya terkuras habis gitu ya. Maka dari itu, me time sangat dibutuhkan biar pikiran dan juga mental kita kembali bertenaga dan juga bisa menjadi lebih segar. Berikutnya, dengan me time ternyata bisa memunculkan ide dan juga solusi. Ya, percaya nggak percaya, kalau ide dan solusi cemerlang, kadang-kadang muncul justru pada saat kita lagi sendirian. Hal ini ternyata bisa terjadi karena saat kita lagi sendirian, pikiran menjadi lebih rileks dan juga kita bisa bebas berekspresi, bebas berfantasi, bebas meng-create sesuatu sesuai dengan imajinasi kita gitu ya. Dan kondisi inilah yang bisa membantu kita menemukan solusi dan juga ide yang mungkin selama ini tidak pernah terfikirkan. Maka dari itu, kalau misalnya lagi ada masalah atau tuntutan pekerjaan yang membutuhkan ide baru, coba deh buat me time sejenak. Karena mungkin dengan me time, kita bisa menemukan ide atau solusi yang cemerlang terhadap sesuatu yang bakal kita kerjakan. Gimana coba? Kamu udah nyempetin diri buat me time? Dan biasanya kamu kalau lagi me time ngapain aja sih? Gitu kan? Ya, me time buat masing-masing orang mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin dengan jalan santai di sekitar rumah atau di sekitar tempat kerja. Ada yang mungkin me time dengan baca buku atau novel favorit. Kemudian bisa juga mungkin dengan bersih-bersih rumah atau melakukan olahraga ringan, masak, kulineran, nonton film, nonton series. Pokoknya masing-masing orang kebutuhan untuk me time-nya itu beda-beda. Ada yang kadang-kadang pergi ke kafe atau kemana gitu ya buat sekedar ngopi, ngeteh sendirian, itu juga enak loh. Kulineran sendirian, makan bakso, makan mie ayam, jajan ini, jajan itu sendirian. Wah, itu sebenarnya juga nikmat banget loh. Jadi gimana? Ada planning buat me time dalam waktu dekat? Atau saat ini kamu lagi me time? Kalau saya, ini bisa dibilang tiap hari me time gitu ya. Dan ini biasanya kelakuan introvert. Kalau setiap hari itu bawaannya pengennya me time. Karena kayak lebih nyaman aja gitu ya, sendirian. Nah, buat kamu yang mau nambahin, mau sharing, mau cerita-cerita, pengalaman kamu selama me time itu ngapain aja, kemudian setelah me time apa yang kamu dapatkan, boleh lanjut di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu bareng-bareng kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya ya. Bye-bye.